Menghilangkan pikiran negatif adalah langkah penting dalam menjaga kesehatan mental dan emosional seseorang. Pikiran negatif dapat mempengaruhi perilaku, emosi, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Meskipun tidak mungkin sepenuhnya menghindari pikiran negatif, ada beberapa cara untuk mengelola dan mengurangi dampaknya. Dalam panduan ini, saya akan menjelaskan berbagai strategi dan teknik yang dapat membantu seseorang mengatasi pikiran negatif dan menciptakan pola pikir yang lebih positif. Pikiran negatif dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti kecemasan, kekhawatiran, rasa malu, atau ketakutan. Mereka dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk stres, perasaan tidak aman, atau pengalaman traumatis masa lalu. Pikiran negatif yang tidak diatasi dapat berdampak negatif pada kesejahteraan emosional dan fisik seseorang. Oleh karena itu, penting untuk belajar bagaimana mengelola dan mengatasi pikiran negatif agar dapat hidup dengan lebih bahagia dan sehat secara keseluruhan. Cara mengidentifikasi pikiran negatif. Langkah pertama dalam mengatasi pikiran negatif adalah mengidentifikasi dan mengakui keberadaan mereka. Ini melibatkan kesadaran diri dan kemampuan untuk mengenali pola pikir yang merugikan. Beberapa tanda-tanda pikiran negatif termasuk berbicara pada diri sendiri. Berbicara pada diri sendiri dengan nada yang kritis atau merendahkan. Perasaan cemas atau khawatir, merasa gelisah atau tegang tanpa alasan yang jelas. Pemikiran kata-kata buruk tentang diri sendiri. Menganggap diri sendiri tidak berharga atau tidak kompeten. Merasa putus asa atau putus harapan. Merasa tidak ada jalan keluar dari situasi yang sulit. Perasaan rendah diri, merasa tidak percaya diri atau tidak pantas. Fokus pada hal negatif, cenderung melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang pesimis. Bagaimana pikiran negatif itu muncul? Pikiran negatif bisa muncul karena berbagai alasan, termasuk pengalaman masa lalu, situasi saat ini, atau bahkan ketakutan akan masa depan. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan pikiran negatif meliputi pengalaman trauma. Pengalaman traumatis masa lalu dapat meninggalkan bekas yang dalam pada pikiran dan emosi seseorang. Pikiran stres. Stres dari pekerjaan, hubungan, atau masalah keuangan dapat memicu pikiran negatif. Perbandingan sosial antar sesama. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain secara terus-menerus dapat menyebabkan perasaan tidak memadai atau tidak cukup. Mengalami kegagalan. Mengalami kegagalan atau penolakan dapat merangsang pikiran negatif tentang kemampuan diri sendiri. Pola pikir yang harus terbentuk. Pola pikir yang telah terbentuk sejak masa kecil atau masa remaja dapat memengaruhi cara seseorang memandang diri sendiri dan dunia di sekitarnya. Beberapa strategi menghilangkan pikiran negatif. Ada banyak strategi yang dapat membantu seseorang mengatasi pikiran negatif dan menggantinya dengan pola pikir yang lebih positif. Berikut beberapa di antaranya. Mempraktekkan kesadaran. Kesadaran diri adalah kunci untuk mengatasi pikiran negatif. Dengan menjadi lebih sadar akan pikiran dan emosi kita dapat mengidentifikasi pola pikir yang merugikan dan mengubahnya. Kita harus tantang pemikiran negatif. Ketika pikiran negatif muncul, tantang mereka dengan pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah bukti yang saya miliki untuk mendukung pikiran ini? Atau, apakah ada cara lain untuk melihat situasi ini? Selalu latihan positivitas. Buatlah kebiasaan untuk mencatat hal-hal positif setiap hari. Ini bisa berupa pencapaian kecil, momen bahagia, atau hal-hal yang membuat Anda bersyukur. Menggunakan afirmasi. Gunakan afirmasi positif untuk menggantikan pikiran negatif. Misalnya, jika Anda merasa tidak berharga, katakan pada diri sendiri, saya berharga dan berharga. Menemukan hobi atau aktivitas yang membuat Anda bahagia, mengalihkan perhatian dari pikiran negatif dengan melakukan hal-hal yang Anda sukai dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Mempraktekkan pikiran positif. Berlatihlah untuk memandang situasi dari sudut pandang yang lebih positif. Cobalah untuk mencari sisi baik atau pelajaran yang bisa dipetik dari setiap pengalaman. Menjaga keseimbangan. Pastikan Anda menjaga keseimbangan antara pekerjaan, istirahat, dan waktu untuk diri sendiri. Menjaga diri tetap sehat secara fisik dapat membantu mengurangi stres dan pikiran negatif. Berkomunikasi untuk mencari dukungan. Berbicara dengan teman, anggota keluarga, atau seorang profesional kesehatan mental bisa dapat membantu dalam mengatasi pikiran negatif.
Mereka dapat memberikan perspektif baru atau dukungan yang dibutuhkan. Latihan atau olahraga fisik. Olahraga dan aktivitas fisik lainnya dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati dengan melepaskan endorfin, zat kimia dalam otak yang membuat Anda merasa bahagia. Meditasi dan relaksasi. Praktek meditasi, yoga, atau teknik relaksasi lainnya dapat membantu mengurangi kecemasan dan memperkuat pikiran positif. Menghilangkan pikiran negatif membutuhkan kesadaran diri, latihan, dan kesabaran. Tidak ada solusi instan, tetapi dengan waktu dan komitmen, seseorang dapat mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif dan membangun kesejahteraan emosional yang lebih baik. Penting untuk mengelola kekuatan pikiran adalah proses yang melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana pikiran kita memengaruhi realitas kita. Dengan menggunakan berbagai teknik dan praktik, seseorang dapat belajar untuk mengarahkan pikiran mereka dengan lebih efektif, memanfaatkan kekuatan mental mereka untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Berikut adalah penjelasan rinci tentang berbagai cara mengelola kekuatan pikiran. Kesadaran diri. Mengembangkan kesadaran diri yang mendalam tentang pikiran, emosi, dan perilaku kita. Praktik meditasi untuk membantu memperkuat kesadaran diri dan mengamati pikiran tanpa mengidentifikasi diri dengan mereka. Hukum ketertarikan. Memahami konsep hukum tarik-menarik dan bagaimana pikiran kita memengaruhi realitas kita. Belajar untuk mengarahkan pikiran positif dan energi ke dalam apa yang ingin kita capai. Afirmasi positif. Menggunakan afirmasi positif untuk memperkuat keyakinan diri dan menciptakan perubahan dalam pikiran dan perilaku. Menciptakan pernyataan yang kuat dan positif tentang tujuan dan aspirasi kita. Visualisasi kreatif. Praktik visualisasi kreatif untuk membayangkan diri kita mencapai tujuan kita dengan detail yang jelas. Menggunakan gambar mental untuk merangsang emosi positif dan meningkatkan motivasi. Pengendalian pikiran negatif. Mengembangkan kesadaran terhadap pikiran negatif dan mengubahnya menjadi yang lebih positif atau membebaskannya sama sekali. Latihan pengendalian pikiran melalui teknik-teknik seperti refocusing, reframe, dan mindfulness. Hukum penyaringan selektif. Menyadari bahwa kita memiliki kemampuan untuk memilih pikiran apa yang ingin kita perhatikan dan kita biarkan mempengaruhi kita. Menggunakan penyaringan selektif untuk memilih pikiran yang mendukung tujuan dan kesejahteraan kita. Praktik gratitude. Berlatih rasa syukur untuk meningkatkan perspektif positif kita tentang hidup. Mencatat hal-hal yang kita hargai setiap hari untuk membiasakan diri dengan sikap yang lebih positif. Belajar dari kegagalan. Melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Menggunakan pengalaman negatif sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kekuatan mental. Mengelola stres. Mengembangkan strategi pengelolaan stres seperti olahraga, meditasi, dan teknik pernapasan. Menggunakan pemahaman tentang pikiran kita untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Kultivasi kebahagiaan. Mencari kebahagiaan dalam momen-momen kecil dan merayakannya. Berlatih apresiasi dan kebaikan untuk meningkatkan suasana hati dan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Pengaruh lingkungan. Mengenali pengaruh lingkungan kita terhadap pikiran dan emosi kita. Memilih lingkungan yang mendukung pertumbuhan pribadi dan kebahagiaan kita. Kolaborasi dan dukungan. Mencari dukungan dari orang-orang yang peduli dan positif. Berkolaborasi dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan saling memberi dukungan dalam perjalanan kita. Perencanaan dan tindakan. Membuat rencana tindakan yang konkret untuk mencapai tujuan kita. Mengambil langkah konkret setiap hari untuk mendekati impian dan aspirasi kita. Menjaga keseimbangan. Menemukan keseimbangan antara berusaha keras untuk mencapai tujuan dan merawat kesehatan mental dan emosional kita. Memberikan diri kita waktu untuk istirahat dan pemulihan secara teratur. Penerimaan dan keterbukaan. Menerima bahwa tidak semua hal dalam hidup kita dapat kita kendalikan. Membuka diri untuk belajar dari pengalaman baru dan mengubah pandangan kita saat diperlukan. Mengelola kekuatan pikiran adalah perjalanan yang terus berkembang dan membutuhkan komitmen untuk berlatih dan bertumbuh setiap hari. Dengan konsistensi dan dedikasi, kita dapat memanfaatkan potensi luar biasa pikiran kita untuk menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan.